Jangan main dari tangan. Jangan ada main tangan, Ketegangan terjadi saat puluhan pedagang yang biasa berjualan di pintu 2 TMII Cipayung, Jakarta Timur tiba-tiba dilarang berjualan dan diusir oleh pihak keamanan Taman Mini. Bapak, sesedia. Iya. Ya, udah. Selain melawan, sejumlah pedagang juga memaki perwakilan dari pihak TMII. Jangan, lol. Jangan. Tak jauh dari lokasi, seorang petugas keamanan juga menjadi sasaran emosi pedagang. Pedagang juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan bentrok dengan petugas keamanan TMII. Menurut para pedagang, kericuan terjadi lantaran mereka tak terima diusir secara kasar. Iya Pak, saya baru nyampe, pantas sabar ya Pak ya. Beresin semua, kata dia gitu. Udah tahu lu nggak boleh dagang, kata dia gitu. Masih aja lu dagang di sini. Pak, saya orang sini Pak, bukan orang mana. Bapak lompat pagar udah rumah saya, kata saya gitu. Lu udah nggak boleh dagang, masih dagang aja. Lu katanya lapor aja sana ke kedutaan, dia mau ke kedutaan, kata dia gitu Pak. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Taman Mini Indonesia Indah maupun pihak kepolisian setempat. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya David Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami akan update informasi terkini persiapan Timnas melawan China pada 5 Juni nanti. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sehingga total korban tewas akibat insiden ini menjadi 20 orang. Upaya pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat kembali membuahkan hasil. Pada Senin siang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang terkubur di antara material longsor. Jasad korban dievakuasi dari posisi awal di area tengah tak jauh dari eskavator. Posisi ini sesuai dengan deteksi awal dari anjing pelacak yang sebelumnya mengendus 4 titik di area tersebut. Ini dan tadi ditemukan lagi satu mayat. Tadi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arca Pinang. Tadi di identitasnya perempuan atau laki-laki namanya siapa. Dan tadi pagi pun kami dengan Pak Gubernur mengumpulkan keluarga yang kena longsor ini, baik yang meninggal ataupun yang tidak meninggal. Total hingga kini sebanyak 20 korban tewas telah dievakuasi dari area longsor. Petugas kini memfokuskan pencarian terhadap 5 korban lainnya yang masih tertimbun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sebelumnya, pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan. Pasca kejadian longsor di lokasi pertambangan Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama tim cepat tanggap melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut. Dari hasil investigasi, Deddy Mulyadi telah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan, khususnya kepada IUP Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut
seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Berdasarkan data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, lokasi kejadian memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sejak tanggal 5 November 2020 dengan luas 9,16 hektar. Selain itu, di area tambang Gunung Kuda terdapat 4 perizinan, 1 diantaranya adalah milik Al-Azhariyah, 2 milik Kopontren Al-Islah, dan 1 diantaranya masih tahapan eksplorasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengevaluasi total izin tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat imbas peristiwa longsor yang memakan korban jiwa. Saya menyangkut dengan tambang. Hari ini tim saya akan ke lokasi dan saya akan ikut ke sana nanti, apakah besok atau lusa. Tapi yang jelas itu kan galian C. Galian C ini sesungguhnya izinnya kita limpahkan dan pengawasannya ke daerah, ke gubernur. Tapi dengan kondisi kayak begini tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan evaluasi total. Ya. Evaluasi total ya Pak? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan bantuan dan santunan kepada seluruh korban longsor Gunung Kuda Cianjur. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Para korban luka, meninggal dan hilang dari musibah longsornya Gunung Kuda Cianjur, Jawa Barat mendapatkan bantuan. Bantuan dan santunan yang diterima oleh para korban senilai puluhan juta rupiah dari Pemprov Jawa Barat dan stakeholder lainnya. Kabupaten 5 juta, jadi 45 juta semuanya. Itu rinciannya dari mana aja Pak Kapolda? Kapolda juga ada. Rinciannya dari mana aja Pak? Ya udah, itu udah hampir 50 juta. Pak Kapolda sudah bantu, Bu Kapolres sudah bantu, Pak Bupati sudah bantu, Pemprov dan jajarannya bantu. Sudah. Ya totalnya 50 juta per kepala keluarga saya itu. Selain santunan, Deddy Mulyadi juga berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal dan menjadi korban longsor. Tercatat data sementara, jumlah korban meninggal 20 orang, 8 luka-luka dan 5 orang hilang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Setiabudi Tarigan, ayah dari Kristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM hingga tewas, buka suara terkait kasus yang menimpa anaknya. Ia meminta maaf kepada keluarga korban dan menyerahkan kasusnya ke tangan polisi. Ayah Kristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM, muncul ke publik. Ia meminta maaf atas tragedi yang terjadi dan memastikan anaknya tidak dalam kondisi mabuk saat kejadian. Setiabudi mengaku baru muncul ke publik untuk menghormati keluarga korban yang sedang mengalami duka yang mendalam setelah kehilangan Argo. Selain itu, ia juga sedang mendampingi anaknya yang saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Atas nama Kristiano Tarigan, memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Dapat saya sampaikan bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, sesungguhnya putra saya Kristiano berteriak untuk meminta pertolongan warga sekitar untuk menolong korban Ananda Argo. Dan sampai dengan aparat kepolisian tiba di lokasi, Kristiano tetap ada di lokasi kejadian dan tidak melarikan diri. Setelah itu, Kristiano dibawa oleh aparat ke Polresta Sleman. Sementara M yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Kristiano Tarigan. Melina, ibunda almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya polisi mengungkap fakta baru kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Afandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil milik tersangka Kristiano Pangarapenta Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat nopol mobil tersangka dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban. Diketahui kecelakaan maut terjadi pada Sabtu dini hari. Argo Eriko mengendarai motor dari arah selatan ke utara pada pukul 1.00. Sesaat kemudian Argo memutar balik ke arah selatan. Tiba-tiba mobil pelaku Kristiano Tarigan menabrak motor Argo dari belakang. Pelaku Kristiano Tarigan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Akibat ditabrak, Argo meninggal dunia di lokasi, sementara Kristiano mengalami luka namun tidak segera ditahan oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia mematangkan persiapan melawan China dengan menggelar latihan hari ini di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Menu latihan Jay Izzes dan kawan-kawan adalah mematangkan taktik dari pelatih Patrick Kluivert. Setelah berlatih selama hampir sepekan, skuad Garuda berlatih mematangkan taktik permainan. Mengingat laga Indonesia melawan China sudah sangat dekat. Laga melawan China sangat penting untuk menentukan nasib Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Indonesia duduk di posisi keempat klasemen sementara dan masih punya peluang lolos langsung atau melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Usai menjalani pemusatan latihan selama 5 hari di Bali, skuad Garuda hari ini akan menggelar latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami, Henry Aprila, di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Selamat malam, Henry. Bagaimana suasana latihan Timnas Indonesia di sana? Ya Davi, kalau untuk suasana latihan yang berlangsung, tadi kami lihat memang para pemain Timnas Indonesia tiba pukul 18.10 waktu Indonesia Barat sesuai dengan waktu yang sudah disampaikan oleh awak media, yang kemudian langsung menggelar latihan. Nah, sebelum melakukan pelatihan sendiri, ini ada keterangan pers yang disampaikan oleh Emil Audro yang dimana memang menyampaikan terkait dengan persiapan-persiapan yang sudah dimatangkan, karena memang sebelumnya melangsungkan latihan atau pemusatan latihan di kawasan Bali, ini tepatnya di Bali United Training Center, yang kemudian ini juga melanjutkan latihan untuk persiapan jelang pertandingan melawan Cina tepatnya pada tanggal 5 Juni 2025. Kalau informasi yang kami dapat sampaikan memang terkait dengan pemain yang juga akan dimainkan pada pertandingan melawan Cina nanti. Kalau memang sebelumnya ada 32, kemudian ada 4 pemain yang bisa dikatakan mengundurkan diri dengan beberapa keperluan dan juga ada beberapa kepentingan yang memang kemudian di totalnya menjadi 28 pemain yang akan dilagakan pada 5 Juni 2025 nanti ini melawan Cina. Yang kemudian ini kalau kami dapat tunjukkan tadi bahwa memang latihan berlangsung, kemudian juga ada pun juga yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, ya ini Erick Thohir, juga memantau langsung bagaimana proses latihan yang dilangsungkan ini tepatnya di Stadion Madia Jakarta. Nah, kemudian juga para pemain pun juga tadi kami lihat melakukan beberapa latihan-latihan seperti halnya lari terlebih dahulu, mengelilingi lapangan, kemudian beberapa trik-trik yang nantinya akan dilakukan ataupun latihan-latihan ringan yang dilakukan sementara
untuk nantinya digunakan pada saat pertandingan melawan Cina nanti. Yang kemudian kami pun awak media hanya bisa memantau beberapa menit saja karena dibatasi waktu. Yang kemudian kami pun juga mendapatkan keterangan dari Erick Thohir bahwa Ketua Umum PSSI ini sendiri juga menyampaikan optimisme untuk mendapatkan poin-poin dalam pertandingan melawan Cina nanti. Ini tentu sangat optimis sekali melihat pertandingan ini. Indonesia melawan Cina, memang posisi Indonesia ini berada di atas Cina, di mana Indonesia mendapatkan 9 poin dari posisi keempatnya, kemudian memang Cina ini di posisi terbawah dengan mendapatkan 6 poin. Tentu optimis Indonesia, terutama para pendukung timnas Indonesia juga terus memberikan dukungan untuk para pemain timnas Indonesia untuk nantinya di laga pertandingan pada tanggal 5 Juni 2025 nanti. Nah, untuk saat ini pun memang para pemain timnas Indonesia pun masih melakukan latihan sampai nantinya kita lihat bagaimana situasi setelah pertandingan berlangsung. Maksud kami latihan berlangsung. Davi. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri bertemu di peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta. Mereka duduk bersama dalam satu meja. Patri. Temuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri digelar sebelum upacara kesaktian Pancasila. Dalam pertemuan ini hadir pula Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah tokoh bangsa, salah satunya mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri pun duduk satu meja dan membuat suasana hangat dan saling bercanda. Momen hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri juga terjadi sebelum keduanya duduk satu meja. Presiden Prabowo menyambut Megawati dan keduanya pun bersenda gurau dan tampak sangat akrab. Di momen pertemuan ini, Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Prabowo memuji diet Megawati Soekarno Putri yang dinilai berhasil hingga membuat Mega tampak lebih kurus. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya, kurus. Dietnya berhasil. Lama gue ini, katanya yang penting kalau pagi kopi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan menindak dan menyingkirkan para pengkhianat bangsa tanpa pandang bulu. Hal ini disampaikan saat berpidato dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Lantas siapakah pengkhianat yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko. Nanti juga akan bergabung bersama kami ada juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli. Namun saya langsung sapa ke Bang Hendarsam terlebih dahulu. Bang Hendarsam, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas.
Baik ya. Oke, Bang Hendar Sam, bagaimana Anda menafsirkan pidato Pak Prabowo yang mengatakan akan menyikat habis pengkhianat? Ya, kan kita harus tahu dulu bahwa terminologi daripada pengkhianat apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo dalam konteksnya pidato beliau kemarin pada saat hari kelahiran Pancasila itu mereka-mereka yang dianggap ya tidak sesuai dengan ajaran dan falsafah Pancasila, ya melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar undang-undang, dan itu dikemukakan beliau di hadapan para pejabat-pejabat publik yang ada pada saat itu. Jadi itu bukan merupakan suatu bentuk, sekali lagi, suatu bentuk warning, ya, satu bentuk teguran yang sangat keras dan suatu bentuk indikasi bahwa apabila ada yang coba untuk keluar dari track dan jalur yang beliau sudah tetapkan selama ini untuk berpihak kepada rakyat, berpihak kepada rakyat kecil dengan guidance-nya adalah undang-undang, ya, maka oleh karena itu siap-siap saja untuk beliau akan tindak secara tegas. Dan itu kan sudah beliau lakukan ya sejauh ini, bahwa komitmen beliau terhadap keberpihakan kepada rakyat kecil dan juga penegakan hukum ke depannya. Nah, ini memang bisa nanti bisa dilihat dari berbagai sisi ya, dari sisi penegakan hukum, dari sisi apakah nanti juga isu-isu tentang apakah para pejabat, para menteri, para yang berada di kabinet ini sesuai atau tidak, ya kan, bisa mengikuti ritme beliau atau tidak, ya, bisa satu isi kepala atau tidak, bisa satu visi, bisa satu misi atau tidak. Nah, seperti itu ya, kita bisa banyak menafsirkannya hal tersebut. Tapi artinya apa? Di momen hari kelahiran Pancasila, bahwa Pancasila bukan hanya sekedar mantra, itu penting sekali buat kita, ya, maknanya sangat dalam apa yang beliau sampaikan, bahwa Pancasila bukan hanya sekedar mantra, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus kita implementasikan. Nah, kadang-kadang kita dalam beberapa diskursus kita sendiri tidak tahu sebenarnya Pancasila kita ini kita implementasikannya seperti apa. Oke. Ya kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu beliau ingin memberikan suatu gambaran secara konkret bahwa ya apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dengan undang-undang, ya kan, tidak sejalan dengan pemerintah, ya itu tidak sesuai dengan Pancasila. Karena beliau adalah salah satu orang yang saya anggap pribadi, beliau adalah anak ideologis dari Bung Karno juga, seorang penggagas dari Pancasila itu sendiri. Oke, Bang Hendar Sam, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan barangkali tidak lahir dari ruang-ruang kosong. Barangkali mungkin selama pemerintahan beliau sudah ada indikasi-indikasi yang terlihat bagaimana kemudian tindakan-tindakan para pengkhianat bangsa ini. Kalau Anda melihatnya, apa indikasi yang mungkin saat ini sudah terlihat dari oknum-oknum pengkhianat bangsa ini? Jadi begini melihatnya itu, kita harus melihatnya itu bukan pada fase beliau menjabat ini saja. Jadi beliau kan hidup dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim, dari orde lama, dari orde baru, reformasi, dan beberapa rezim-rezim pemerintahan yang ada. Nah, jadi beliau tahu persis bagaimana para mereka ini bekerja, ya, para oknum-oknum ini bekerja, ya, criminal mind dari para orang-orang itu mereka tahu, maka kan sering dia sampaikan, hey, jangan main ya di situ ya, hati-hati, saya tahu, saya bukan orang bodoh yang bisa kalian kibulin. Nah, salah satu bentuk konkret yang kemarin beberapa hari saya sampaikan bahwa contoh, ini kan konteksnya contoh yang paling dekat ini masalah penyelenggaraan haji. Masalah penyelenggaraan haji ini, Mas, ya, ini sebagaimana kita ketahui, kalau tidak salah itu ada dua menteri saja terlibat, ya kan, terbukti melakukan melakukan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji. Nah, apa tindakan konkret yang beliau lakukan dalam hal ini? Beliau melantik 7 orang mantan pegawai KPK, ya,
yang pada saat itu dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), ya kan? Nah ini sedangkan mereka ini dianggap atau oleh sebagian masyarakat dan juga pegiat anti korupsi adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas dan mempunyai integritas sebenarnya. Ini direkrut, ditaruh di Badan Penyelenggaraan Haji sekarang untuk melototin tuh, untuk memitigasi supaya jangan sampai terjadi lagi kejadian hal yang serupa. Ini hal-hal yang sangat konkret sebenarnya, dan hal-hal yang sangat taktis dan strategis yang beliau lakukan. Jadi bukan sekedar omong-omong saja, beliau lakukan hal itu ini baru satu hal, belum lagi masalah penindakan ya, ini kan masalah pencegahan ya. Dalam pidatonya juga Pak Prabowo menyinggung pejabat yang menyalahgunakan jabatan. Nah, ini juga ada banyak ini yang terjaring oleh aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan jabatan ini, Mas. Iya, ya termasuk itu juga. Kan tinggal artinya kan berulang kali beliau sudah menyatakan hal tersebut, ya kan. Kalau nggak bisa dibina ya sudah kan gitu kan, diselesaikan saja. Jadi artinya nggak perlu, saya cukup tahu karakter beliau. Kalau sudah sekali ngomong ya biasanya nggak lama tuh ya kan, pasti ditegur, atau kalau tidak bisa sejalan ya sudah dieksekusi saja. Sesimpel itulah kalau Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bang Hendarsa Marantoko, politikus Partai Gerindra, sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sayang sekali tadi juga kita sudah mengundang Bang Guntur Romli, namun beliau berhalangan untuk bergabung sama diskusi kita malam hari ini. Terima kasih Bang Hendarsam. Selamat malam, sehat selalu Bang. Sama-sama ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di iNewsroom, pemirsa, ratusan pedagang pasar Bogor melakukan aksi Long March dalam unjuk rasa menolak relokasi. Mereka menuntut pengelola pasar menghentikan rencana revitalisasi pasar tersebut. Ratusan pedagang pasar Bogor menggelar aksi unjuk rasa dan melakukan Long March dari pasar hingga ke gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Masa membentangkan spanduk berisi kalimat protes atas keputusan pengelola pasar yang akan merevitalisasi pasar Bogor dalam waktu dekat. Para pedagang menolak keras direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Sukasari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Mereka menilai surat yang dikirimkan pengelola pasar untuk mengosongkan lahan sebagai bentuk ancaman dan relokasi akan merugikan pendapatan para pedagang. Mereka memasang atau mengeluarkan surat edaran yang berupa, di dalamnya itu berupa ancaman, Pak. Kalau menurut kami itu adalah ancaman karena di dalamnya satu, yang pertama itu bahwa pasar itu akan beroperasi untuk terakhir itu tanggal 6 Juni. Jadi setelah 6 Juni itu tidak ada operasional. Sementara Pemkot Bogor menyebut langkah relokasi diambil untuk meningkatkan pelayanan karena area pasar akan segera dikosongkan untuk dilakukan pemugaran. Suatu saat nanti pasar Bogor itu akan dilakukan revitalisasi. Nah, langkahnya adalah satu, melakukan relokasi para pedagang, ya, yang basahnya pindah ke Jambu 2, kemudian yang keringnya pindah ke Sukasari. Nah, sampai saat ini sudah banyak pedagang yang daftar di Pasar Sukasari dan di Pasar Jambu 2. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi membubarkan diri dengan tertib, namun mereka mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menggeledah sebuah rumah milik mantan staf Sus Nadiem Makarim di Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Hal tersebut ditegaskan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, penggeledahan dilakukan di rumah ex staf Sus berinisial I yang juga sebagai tenaga teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari penggeledahan ini, penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen elektronik yang kini sedang dalam proses pemeriksaan. Dugaan korupsi pada pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menelan anggaran hingga 9,9 triliun rupiah. Mungkin ya, sehingga dilakukan penggeledahan
di daerah Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti elektronik ya. Ada HP, ada laptop, dan semua itu tentu sedang dibaca oleh penyidik. Sebelumnya pada 21 Mei yang lalu, penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di 2 unit apartemen milik ex-Stafsus Nadiem berinisial JT dan RH. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah alat bukti. Sidang gugatan ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo diwarnai dengan intervensi oleh teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta. Ia mengajukan gugatan intervensi karena merasa dirugikan oleh penggugat. Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Senin siang. Agenda sidang berlanjut dengan kehadiran teman satu angkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta yang mengajukan gugatan intervensi. Gugatan diajukan karena merasa dirugikan oleh pihak penggugat. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum alumni SMA Negeri 6 Surakarta angkatan tahun 1980. Melakukan permohonan intervensi itu atas dasar beberapa dokumen yang dimiliki oleh klien kami. Ini kan ijazah dari produk tergugat juga ya, SMA Negeri 6. Nah, produk ini kalau kami lihat dari jeda waktu 80 sampai 85 itu produk semacam ini ada ribuan. Kalau dari gugatan intervensi ya sesuai dengan hukum acara. Tadi kan untuk para penggugat interveniennya kan sudah memasukkan permohonan, tetapi sayangnya kami kan belum diberikan permohonan. Jadi kami anggap beliau-beliau ini kan sebagai intervenien kurang siap lah. Sidang putusan gugatan intervensi dijadwalkan akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025. Jika gugatan dikabulkan, maka intervensi akan digabungkan dalam gugatan perkara ini. Namun jika ditolak, maka persidangan akan kembali ke pokok perkara. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 5 paket insentif pemerintah yang ditujukan kepada sektor transportasi hingga penebalan bantuan sosial yang mulai diberlakukan pada Juni 2025. Insentif ini dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan menjaga daya beli di tengah berbagai tekanan ekonomi. Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut. Pemirsa, sejumlah program disorot oleh warga di 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Rano. Warga Jakarta berharap program Pram Rano bisa lebih efektif.
100 hari masa kepemimpinannya, Pramono Anung Rano Karno fokus pada program untuk mengurangi kesenjangan sosial. Meski tak banyak membangun kota Jakarta secara fisik, namun ia berjanji sejumlah program unggulan lain akan dilakukan secara bertahap. Jakarta ini yang paling basic misalnya hampir 6.500 sekian ijazah anak-anak kita tidak terambil karena ekonomi. Itu kan gerakan yang simpel, tapi kita lakukan itu. Kemudian KIP, KJP, Kartu Jakarta Pintar. Dari 500.000 kita tingkatkan menjadi 700.000 sekian. Memang tidak kolosal. Kita tidak memerlukan gerakan yang kolosal. Kita yang fondasi-fondasi saja. Kemudian misal kemarin dengan kita me-upgrade Jaki. Karena kepentingannya memang semakin banyak, ambulan segala macam. Nah artinya memang kita tidak membuat bangunan mewah, tidak. Tapi dalam penyusunan di 5 tahun ini kita akan membangun. Tidak hanya pujian, berbagai masukan juga dilontarkan warga terhadap program-program kerja Pram Rano sebagai pemimpin Jakarta. Warga mengaku belum merasakan program unggulan 100 hari kerja Pramono Rano. Kalau menurut saya kinerjanya belum signifikan ya, belum ada kemajuan, maksudnya seperti biasa aja gitu. 100 hari itu masih belum ada terasa sih, belum dapat dari kinerja bapaknya. Mungkin nanti bisa di setahun 2 tahun lagi lah mungkin terasa loh. Tapi masih macet-macet sih. Contohnya kayak misalkan kalau zaman dulu kan tahun-tahun sebelumnya kan kayak ASN kan nggak diwajibkan untuk naik transportasi umum. Nah kalau si zamannya sekarang tuh si Pramono dan Rano Karno itu ASN itu diwajibkan untuk naik transportasi umum di hari Rabu. Warga Jakarta berharap program Pramono Rano bisa lebih berdampak seiring masa kepemimpinan mereka di Jakarta hingga tahun 2029 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi soal ancaman pemutusan hubungan kerja hotel dan restoran di Jakarta. Pramono telah berkoordinasi dengan pihak hotel dan restoran Jakarta untuk selalu dilibatkan dalam acara-acara besar yang akan diadakan di Jakarta sebagai langkah antisipasi terjadinya PHK massal. Di Provinsi DKI berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK massal. Kenapa itu kami lakukan? Kami memperbanyak event. Kalau teman-teman pelajari, event di Jakarta sekarang ini kan banyak banget. Mulai dari lari, bulan ini aja ada 3 atau 4 lari. Kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada. Kemudian kalau Java Jazz kan ada. Nah, dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan. Tetapi saya yakin, saya melihat sekarang ini, apalagi di pemerintah pusat sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan ini. Apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus, artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah pelajar yang tengah nongkrong di kafe terjaring razia jam malam yang digelar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Sukabumi. Razia ini merupakan bentuk penerapan edaran jam malam bagi pelajar di Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Satpol Kota Sukabumi melakukan razia ke sejumlah kafe yang sering dijadikan tempat nongkrong oleh para pelajar. Petugas menyisir sejumlah kafe di sejumlah titik di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat untuk mencari para pelajar yang keluyuran di atas jam 9 malam. Hasilnya masih banyak ditemukan sejumlah pelajar yang nongkrong. Para pelajar ini pun langsung diberi teguran dan disuruh pulang ke rumah masing-masing. Malam ini kita memulai untuk mengimplementasikan surat edaran gubernur tentang advokasi kepada masyarakat agar anak-anak kita usia sekolah itu sampai jam 9 harus ada di rumah. Kegiatan ini akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran tanpa pendampingan di atas jam 9 malam kecuali dalam kondisi tertentu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Melakoni laga krusial melawan China, pelatih Patrick Kluivert tak bisa menurunkan formasi ideal. 5 bintang skuad Garuda terpaksa absen sehingga opsi rotasi pemain kian terbatas. Timnas Indonesia bakal melakoni laga krusial menghadapi China di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 5 Juni mendatang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menjaga asa lolos ke pesta sepak bola dunia, skuad Garuda harus meraup 3 poin. Sayangnya pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak bisa menurunkan formasi ideal. Sebab sejumlah pemain pilar dipastikan absen dengan alasan berbeda, mulai dari akumulasi kartu, cedera, hingga alasan keluarga. Dari data terbaru, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Selain itu, Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh masih dalam kondisi cedera. Sementara itu, Eleanor Reinders dipastikan absen karena harus mendampingi sang istri yang akan melahirkan. Sampai saat ini sudah ada 29 pemain yang sudah bergabung. Semuanya dalam kondisi baik dan siap untuk menghadapi China. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kepercayaannya kepada Timnas Indonesia. Kepercayaan ini ada karena Erick Thohir melihat kedalaman skuad Garuda saat ini. Kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang. Kalau dulu ada 1-2 cedera kita udah pusing. Ya, sekarang dengan ada 2 goalkeeper ditambah lagi ada Nadeo, ya, ada Erlangga, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam gitu. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, ya, lapangan tengah kita sudah mulai ada, masih kurang 1-2 mungkin ke depannya. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Skuad Garuda bersiap menatap laga hidup mati di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjamu China. Mantan pemain Timnas Indonesia Samsir Alam optimis bahwa Timnas akan meraih 3 poin melawan China. Menurut saya kalau kita lihat sama-sama chemistry-nya udah sangat baik ya di Bali, di dalam dan di luar lapangan gitu. Kayaknya auranya sangat bagus gitu. Jadi saya rasa 3 poin tanggal 5 nanti udah kartu mati sih. Baik. Ini akan diturunkan 28 pemain dan tapi dari Martin Paes dan juga Marcelino ini dikabarkan tidak ikut melawan China karena akumulasi kartu. Apakah ini akan mempengaruhi kinerja atau performa dari timnas kita? Menurut saya tidak. Karena kita masih ada Emil, ada Hernando juga, ada Nadeo yang tidak kalah baiknya. Terus di posisi Marcelino juga kita sekarang ada Lili Pali yang baru dipanggil lagi, dan ada Beckham Putra, ada Egy juga. Gimana kita lihat hari terakhir kemarin mereka training center di Bali, mereka sempat main 11 lawan 11, 45 menit. Dan Lili Pali mencetak 3 gol. Itu yang sampai ada komentar Kapten J juga kaget gitu tentang performa Lili Pali yang begitu bagus. Itu mudah-mudahan ini jadi aura positif dan jadi energi yang bagus buat tim nasional. Baik, Anda melihat peluang Indonesia melaju atau menuju ke putaran keempat seperti apa, Bung Samsir? Menurut saya sangat besar sih, apalagi kalau kita bisa menang lawan Tiongkok nanti di tanggal 5, itu sangat besar. Dan mudah-mudahan ketika kita bisa menang dapat 3 poin lawan Tiongkok, kita bisa merebut minimal 1 poin di Jepang. Oke. Kalau melawan China, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan lebih lanjut mengingat meskipun saat ini China berada di posisi ke-6 ada di bawah Indonesia, tapi apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan kita tidak boleh kecolongan lagi seperti ketika kita main di kandang mereka. Karena kita tahu main di kandang mereka kita kalah 2-1, kebobolan 2 gol lebih dulu. Dan menurut saya kegolannya itu adalah karena kesalahan kita gitu. Kita yang menekan dari menit awal justru kena counter attack dan buat kesalahan kecil. Jadi sebuah gol, 2 gol itu kesalahan kita. Jadi semoga nanti di Gelora Bung Karno kita bisa meminimalisir kesalahan dan kita bisa menangkan pertandingan. Kembali di Newsroom, pemirsa, sejumlah narapidana lapas kelas 2B Nabire, Papua Tengah kabur. Salah satu napi bahkan menyerang petugas dengan parang. Bintang. Itu kena dia kasihan. Dia pakai apa? Insiden kaburnya narapidana terjadi saat jam besuk di lapas kelas 2B Nabire pukul 11 waktu Indonesia Timur.
Dalam rekaman CCTV lapas Nabire, terlihat seorang napi berada di pintu jaga yang menghubungkan area dalam lapas dengan bagian luar. Napi itu tampak mengenakan baju merah dan celana pendek hitam. Saat ditahan oleh petugas, napi tersebut tiba-tiba menyerang dengan sebilah parang. Petugas itu sempat berupaya menahan serangan dengan menggunakan tangannya. Hingga kini, petugas masih berupaya memburu napi yang kabur tersebut. Dari Nabire, Papua Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, suasana di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dipadati penumpang. Mereka adalah pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Pemudik sengaja pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan di atas kapal. Dalam rangka apa pulang? Lebaran ketemu keluarga. Lebaran ya. Pak, bagaimana kondisi di atas kapal, Pak? Ya oke lah. Pak, rame Pak, rame ya. Rame. Pak, nanti rencana berapa hari di 12 hari aja. Hah? 12 hari. Nanti kalau balik sana kerja apa lagi, Pak? Kerja sawita. Diprediksi lonjakan penumpang kapal akan terus terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. 3 warga negara Indonesia ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi di wilayah Gurun Jumun, Makkah dalam kondisi dehidrasi berat. 1 diantaranya meninggal dunia. Ketiga WNI tersebut diduga akan menuju Makkah menggunakan visa ziarah tanpa dokumen haji resmi dengan menumpang sebuah taksi gelap. Diduga ketiganya dipaksa turun di tengah Gurun Jumun saat cuaca ekstrim karena sopir taksi takut tertangkap petugas patroli. Kejadian ini dibenarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Diketahui sebelumnya 3 WNI bersama 10 WNI lainnya sempat tertangkap razia aparat keamanan Saudi dan diusir ke Jeddah. Namun ketiganya tetap berupaya kembali ke Mekah melalui jalur tidak resmi. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan sementara pihak KJRI Jeddah telah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban di Madura. Orang warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia di daerah Jumum di tengah padang pasir, diperkirakan karena dehidrasi. Saat itu almarhum bersama dengan 2 orang warga negara Indonesia lainnya yang juga mengalami dehidrasi, tetapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Ketiganya ditemui di tengah gurun melalui drone dari aparat keamanan Arab Saudi. Dalam pemeriksaan kami dengan 2 orang WNI yang selamat, kami mendapatkan informasi bahwa mereka adalah para jemaah haji, jemaah warga negara Indonesia yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah dan berniat untuk haji. Saat berada di Mekah, mereka terkena razia dan dibuang ke luar kota Mekah bersama dengan 10 orang lainnya. Tetapi pada saat mereka berada di perbatasan Mekah Jeddah itu, mereka mencoba kembali masuk ke Jeddah menggunakan taksi, menggunakan taksi. Di tengah jalan, di tengah gurun, supir taksi melihat adanya razia patroli keamanan dan ketiga orang itu diturunkan di padang pasir dan mereka harus berjalan jauh mencari tempat hingga akhirnya ditemukan oleh drone dalam keadaan sakit dan yang satu sudah meninggal. Semuanya sudah dibawa langsung ke rumah sakit di Jeddah. 2 orang WNI sudah mendapatkan perawatan dan setelah itu dilepas kembali di Jeddah. Sementara 1 WNI dengan inisial SM saat ini sedang dalam proses pemakaman. KJRI terus memantau dan telah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk proses pemakaman almarhum. Seluruh jemaah calon haji Indonesia sebanyak 203.149 jemaah telah tiba di kota Mekah, Arab Saudi. Kini para jemaah memasuki masa tenang sebelum menjalani puncak ibadah haji di Ar-Musnah. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
Menjelang Puncak Haji 2025, seluruh jemaah haji Indonesia yaitu sebanyak 203.149 jemaah calon haji reguler yang tergabung dalam 525 kelompok terbang telah tiba di Mekah. Saat ini, jemaah telah melaksanakan ibadah umroh wajib dan memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Ar-Muzna. Puncak pelaksanaan ibadah haji akan dimulai dengan pemberangkatan jemaah ke Arafah pada 4 Juni 2025 mendatang. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH mengimbau para jemaah agar terus menjaga kekompakan, mengikuti arahan petugas dan memperbanyak doa selama puncak haji di Ar-Muzna. PPIH juga telah menyiapkan skema pengaturan dan melakukan pengecekan terhadap fasilitas jemaah untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak haji yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan.